sama-sama akan mendengarkan uraian hikmah malam Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Ifan Fanani, MSM, CIA, CA. Profil beliau kami bacakan sebagai berikut. Pendidikan formal S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, S2 Manajemen Strategik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, S3 Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pendidikan agama bersama Yang Handaki Haji Dr. Andes Khalifah Syamsuri, Ketua STAIN Kediri pertama dan Wakil Rektor Institut Tribakti Lirboyo tahun 90-an. Madrasah Diniyah Pesantren Hidayatul Thalibin Pare, Kediri, Jatim, asuhan Haji Afandi Habib. Pesantren mahasiswa PPS DMS Nurul Fikri, asuhan Ustadz Musalli. At-Taqwa College, pimpinan Dr. Adian Husaini dalam kepakaran pemikiran Imam Ghazali dan Syekh Naqib Al-Atos. Pesantren Filsafat CIPFS, asuhan Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Institut Agama Islam SEBI Depok dalam jurusan Fikih Muamalah. Berbagai kursus agama yang diselenggarakan lembaga-lembaga Islam. Kiprah selama ini General Manager HRD di PT KPC, Ketua Yayasan Pesantren Pak Pusata, Ketua Pengurus YPPSB, Ketua Pembina Yayasan Sangatta Baru, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Kutai Timur, Komite Pembangunan Pesantren MBS Putri Kutai Timur, kontributor atau penulis tafsir At-Tanwir Majelis Tarjih dan Tajwid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, co-founder Kampung Dongeng Etam Kutai Timur, pengajar di berbagai mata studi di pesantren Pak Pusata dan MBS Putri Sangatta. Demikian biografi beliau, dan mari kita sama-sama mendengarkan uraian hikmah yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Dan kami mohonkan kepada Dr. Ifan Fanani untuk dapat menutup uraian hikmah dengan doa. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-Qur'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Bupati Kabupaten Kutai Timur Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI dan serta Ibu. Yang kami muliakan para pemimpin dalam forum koordinasi pimpinan daerah Forkompimda. Mohon izin saya tidak menyebutkan nama satu persatu. Yang kami muliakan para kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Yang kami muliakan para ulama, para ustadz, para guru, para tokoh masyarakat yang malam ini hadir,
dan yang saya cintai Bapak, Ibu, para pemuda, para remaja, dan anak-anakku sekalian yang hari ini hadir di Masjid Agung Al-Faruq. Perkenankan saya dalam kurang lebih 30 menit ke depan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Yakub, untuk menyampaikan nasihat berkenaan dengan peringatan Nuzulul Quran ini. Nasihat ini utamanya tentu adalah nasihat bagi saya pribadi dan mungkin sebagiannya bermanfaat bagi ibu bapak sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, umat Islam menaklukkan dan membuka wilayah Persia yang hari ini masuk di dalamnya adalah wilayah Iran, Irak, dan sebagian besar Timur Tengah. Itu terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Itu sekitar tahun 14 Hijriah. Dan penaklukan itu dilalui melalui perang Qadisiyah namanya, sebuah wilayah di Irak sekarang, dan dipimpin oleh seorang sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum peperangan itu terjadi, ada satu kejadian yang sangat menarik, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku. Panglima pasukan Persia yang bernama Rustum Farrokhzad, ya, ada yang bilang Rustam, ada yang bilang Rustum, itu memanggil utusan atau memanggil perwakilan dari pasukan Muslim saat itu. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim dua orang sahabat yang bernama Rabi' bin Amir dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka ketika sahabat ini menemui Rustum, Rustum mengatakan kepada mereka itu, "Aku tahu bahwa yang mendorong kalian ini, wahai orang Arab, datang ke wilayah kami adalah karena kesulitan ekonomi dan kehidupan yang kalian miliki. Maka hari ini pulanglah kalian. Kalian akan kami bekali dengan makanan, pakaian, dan segala hal. Dan tahun depan kalian boleh datang lagi ke sini untuk mengambil harta yang sama. Karena hari ini kalian menyibukkan kami dari upaya untuk membangun negara Persia dan upaya untuk menghadapi musuh utama kami, yaitu Romawi Timur saat itu." Perkataan Rustum ini sangat menghina pasukan Islam saat itu, tetapi bisa sangat difahami dan dimaklumi. Kenapa? Karena Persia dengan dinasti Sasaniyah saat itu adalah sebuah imperium yang sangat besar. Dia adalah kerajaan atau negara superpower. Dia adalah negara adikuasa yang telah menjadi negara adikuasa selama 400 tahun menguasai dunia. Kekuasaannya terbentang di hampir seluruh wilayah Timur Tengah, Asia Tengah, Kaukasia yang hari ini disebut dengan Asia Kecil, ya. Dan sebaliknya, bangsa Arab yang berani menantang Persia saat itu adalah bangsa yang tidak memiliki rekam jejak kekuasaan. Bangsa Arab saat itu adalah bangsa pinggiran, bangsa Badui yang hidup secara nomaden. Mereka terbelakang dan mengandalkan kehidupannya dari menggembala ternak dan juga mengambil segala sesuatu yang tersedia di alam semesta. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin satu bangsa penggembala dan terbelakang itu kemudian berani menantang Persia saat itu, imperium dunia saat itu? Maka kita dapat menemukan jawabannya dari jawaban Mughirah bin Syu'bah ketika diberi pernyataan oleh Rustum dan itu. Maka Mughirah bin Syu'bah menjawabnya, "Wahai Rustum, janganlah engkau mengajari kami tentang kesulitan hidup, kecuali kami telah mengalami semuanya, bahkan lebih sulit dari itu. Orang yang paling baik kehidupannya di kalangan kami pada saat itu adalah orang yang membunuh sepupunya sendiri dan kemudian mengambil hartanya dan memakannya." Kemudian beliau melanjutkan, "Falam nazal kadzalik hatta ba'asallahu fina nabiyyan wa anzala alaihi alkitab Al-Qur'an." Kami terus berada dalam kondisi seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus
Nabi Rasulullah SAW dan menurunkan kepada beliau Al-Quran. Jamaah sekalian, sebagaimana kita tahu pada akhirnya Persia berhasil ditaklukkan oleh umat Islam, dan kemudian dalam waktu 15 tahun secara bertahap Islam masuk dan diterima oleh masyarakat suku bangsa yang ada di wilayah Persia itu. Dan penaklukan Persia ini menjadi salah satu milestone terpenting di dalam pergerakan Islam untuk kemudian Islam menyebar di seluruh dunia. Jawaban Mughirah bin Syu'bah tadi menunjukkan betapa besar pengaruh Al-Quran kepada bangsa Arab saat itu, betapa besar pengaruh Al-Quran kepada pribadi-pribadi mereka itu. Dan ini menjadi satu pembuktian dari hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengannya. Kita dapat menjelaskan hadis ini dengan penjelasan dari Umar bin Khattab ketika beliau bertemu dengan Nafi bin Abdul Haris. Nafi ini adalah gubernur Mekah yang ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk memimpin Mekah, sedangkan Khalifah Umar sendiri tinggal di kota Madinah. Maka di dalam pertemuan itu Khalifah Umar bertanya kepada gubernur Nafi, wahai Nafi, kamu meninggalkan kota Mekah, lalu siapa yang engkau jadikan pelaksana tugas gubernur Mekah saat ini? Maka kemudian Nafi mengatakan, yang aku tunjuk untuk melaksanakan tugas adalah Ibnu Abzah. Maka Umar bin Khattab bertanya, siapa itu Ibnu Abzah? Dijawab, dia adalah seorang maula. Maula itu adalah bekas budak yang telah dimerdekakan. Maka Sayyidina Umar kaget sekali, beliau berkata atau bertanya, apakah engkau mengangkat seorang budak untuk memimpin orang-orang Mekah? Maka kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya Ibnu Abzah adalah seorang yang sangat faqih di dalam Al-Quran dan menguasai ilmu faraid. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, sungguh Rasulullah dulu pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Quran dan kemudian membanting kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, para remaja, para pemuda, Al-Quran datang dengan membawa paradigma, membawa perubahan paradigma, membawa perubahan mental, dan membawa perubahan perilaku dalam masyarakat. Al-Quran tidak datang sebagai sebuah pesan kosong atau sebagai syair-syair yang melenakan hati, tetapi dia datang sebagai pandangan hidup, sebagai worldview atau juga visi kehidupan. Dan perubahan paradigma ini itu langsung nampak ketika ayat pertama, wahyu yang pertama kali turun itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka di kesempatan nuzulul Quran ini saya hendak mentadaburi 1, 2 hal atau 3 hal dari ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Al-Quran ini datang dengan membawa satu perubahan paradigma, pandangan hidup dan visi kehidupan bagi umat Islam. Di wahyu pertama tersebut di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama, tadabbur yang pertama, sebagaimana kita ketahui, ketika perintah ini datang, Jibril datang ke Gua Hira, beliau meminta Rasulullah untuk membaca Iqra. Dan kemudian Nabi Muhammad menjawab, ma'an Nabi Qur'in, aku bukan seorang pembaca. Maka kemudian diulang lagi oleh Jibril, Iqra, bacalah. Maka Rasulullah kembali mengatakan, ma'an Nabi Qur'in, saya bukan pembaca. Sampai yang ketiga, Iqra. Maka Rasulullah kembali mengelak, kembali menolak, ma'an Nabi Qur'in, aku bukan pembaca. Jamaah sekalian, ketika wahyu pertama ini turun, masyarakat Arab itu tidak memiliki tradisi membaca. Di dalam kitab Futuhul Buldan itu disebutkan bahwa di masa itu hanya 17 orang saja yang bisa membaca di kota Mekah itu.
Di antaranya adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ummu Salamah, dan juga kemudian Hafsah binti Umar. Itu di antara 17 orang yang bisa membaca. Kita tidak dapat menemukan berapa banyak penduduk Mekah saat itu. Tetapi kalau kita runut dari perang Badar, di mana perang Badar itu terdapat sekitar 1.300 pasukan kafir musyrik dari kota Mekah, yang katakanlah itu sebagian besarnya datang dari kota Mekah, maka 17 dibandingkan 1.300, itu tingkat literasi, tingkat kemampuan baca masyarakat Mekah saat itu tidak sampai 1,3%. Angka yang sangat rendah, sehingga bisa dipahami bahwasanya perintah yang diberikan oleh Allah melalui Jibril itu adalah perintah yang sangat berat bagi Rasulullah secara psikologis, baik untuk pribadi beliau maupun untuk masyarakat Mekah saat itu. Dia adalah satu perintah yang sangat revolusioner bagi masyarakat Mekah saat itu. Tetapi bahwa kemudian kita memahami bahwa sebagian besar masyarakat Mekah saat itu tidak bisa membaca, dan kemudian Allah memerintahkan mereka untuk belajar membaca, maka itu menjadi pesan bahwasanya membaca adalah perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Maka kita mendapati setelah itu Rasulullah dan para sahabat saat itu sangat menganjurkan, mengalu-alukan, sangat mendorong para sahabat anak-anak mereka untuk kemudian belajar membaca. Sehingga kemudian ketika selesai perang Badar, para tawanan dari kota Mekah itu akan dibebaskan dengan tebusan berupa pengajaran membaca dan menulis untuk anak-anak Islam di kota Madinah. Ini salah satu bagaimana ayat Iqra memberikan perubahan paradigma kepada masyarakat Islam saat itu. Yang kedua, jamaah sekalian, dalam kajian yang sedikit lebih mendalam, kata qara'a sebagaimana yang disebut di ayat pertama atau Iqra, maknanya membaca. Dan di dalam Al-Quran itu selain qara'a juga menggunakan kata tala untuk mengekspresikan makna membaca itu. Seperti di dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Di ayat ini Al-Quran menggunakan kata tala, bukan qara'a. Ada banyak sekali ayat-ayat lain di mana Al-Quran menggunakan kata tala, bukan qara'a. Maka kemudian seorang ulama Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwasanya tala dan qara'a memiliki makna yang berbeda. Tala memiliki makna yang sama dengan tabi'ah yang bermakna mengikuti. Maka ketika Allah menggunakan kata tala di dalam Al-Quran, maka itu bermakna bahwa tala di situ adalah membaca yang kemudian diikuti atau dilanjutkan dengan mengikuti apa yang sudah dibaca. Maka menurut beliau, kata tala hanya bisa digunakan untuk membaca kitab suci atau Al-Quran. Sebaliknya, qara'a mengandung makna yang lebih umum, karena setiap tala pasti qara'a, tetapi tidak setiap qara'a adalah tala. Ini mengandung makna bahwa qara'a membaca tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi membaca apa saja yang menjadi objek pembacaan bagi manusia. Jika kita tengok kembali kepada surah Al-Alaq ini, ketika malaikat Jibril itu meminta Rasulullah untuk Iqra, maka kita tidak menemukan objeknya apa di dalam surah ini. Membaca apa tidak dijelaskan. Ya. Maka kemudian para ulama menyampaikan setidaknya ada dua hal di sini. Yang pertama yang dimaksud membaca itu adalah membaca Al-Quran, sebagaimana konteks di mana wahyu itu diturunkan di Gua Hira. Dan yang kedua adalah yang dimaksud membaca di sini adalah membaca apa saja. Al-Quran dan juga objek-objek bacaan yang lain yang itu bermanfaat bagi umat manusia. Itulah kemudian Allah tidak menambahkan objek di dalam surah Al-Alaq itu. Yang terakhir, jamaah sekalian,
Di dalam pembahasan mengenai membaca sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Alaq ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembahasan mengenai ilmu. Saya akan menyampaikan suatu kajian yang akan menunjukkan betapa Al-Quran itu memberikan revolusi terhadap masyarakat Arab saat itu. Kata ilmu, jamaah sekalian, anak-anakku, para pemuda, kata ilmu yang bermakna pengetahuan itu, menurut seorang orientalis bernama Rosenthal, seorang orientalis dari Jerman, ini adalah satu kata yang murni dari bahasa Arab. Dia tidak merupakan kata turunan dari bahasa Semitik yang lain. Dia betul-betul dianggap sebagai kata yang datangnya dari orang Arab. Kata ilmu ini menurut penelitian beliau itu berasal dari kata ilm yang dipakai oleh orang Arab Selatan, yang maknanya itu adalah rambu-rambu atau tanda. Dan lawan dari kata ilm, kalau dalam bahasa sekarang adalah jahlun, kebodohan, itu serupa atau mirip sekali dengan penyebutan jawbala yang maknanya berputar-putar. Maka dari kata ini kita bisa menarik atau mendekatkan satu hipotesis bahwasanya kata ilmu saat itu dipakai oleh orang-orang Arab yang memang secara kebiasaan mereka nomaden dari satu padang pasir ke padang pasir yang lain, dan mereka memerlukan rambu-rambu atau tanda di padang pasir itu, dan rambu-rambu yang ada di padang pasir itulah yang disebut dengan ilmu. Dan ketika mereka tidak bisa mendapati rambu-rambu di padang pasir itu, maka kemudian mereka tersesat dan berputar-putar di padang pasir, sehingga kemudian mereka disebut sebagai jahil. Maka ini menjadi suatu pengantar bahwa kemudian ketika Al-Quran itu datang, Islam itu datang, maka kita membaca, kita mempelajari bahwa makna ilmu dikembangkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga kemudian kita menemukan di antaranya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah wahai Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Maka kata ilmu di dalam ayat ini adalah pengetahuan mengenai keimanan, ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Atau di ayat yang lain, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Maka kata ilmu yang digunakan di dalam ayat ini adalah pengetahuan mengenai alam gaib dan mengenai alam semesta, baik yang ada di darat maupun di lautan. Saya sebutkan satu lagi, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabiha wa la tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kami jadikan engkau wahai Muhammad mengikuti syariat dari urusan agama, maka ikutilah ia syariat itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Maka di ayat ini ilmu adalah pengetahuan mengenai syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengangkat makna ilmu dari sekedar rambu atau pagar di padang pasir menjadi ilmu yang bermakna sangat luas. Dan paradigma inilah yang dipelajari oleh para sahabat saat itu, sehingga kemudian kita mendapati setelah itu ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat di tangan umat Islam. Para pemimpin, para ulama, para cendekiawan Islam saat itu, mereka membangun ilmu pengetahuan sedemikian rupa, mulai dari ilmu agama, ilmu biologi, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, semua ilmu dikuasai oleh umat Islam. Dan mereka melakukan itu dengan melanjutkan ilmu yang sebelumnya telah dirumuskan oleh masyarakat Yunani, Cina ataupun India. Maka jamaah sekalian, demikianlah Al-Quran itu mengubah paradigma suatu bangsa, menjadikan bangsa itu menjadi sangat mulia dan sangat tinggi kedudukannya. Al-Quran telah mengubah masyarakat Mekah
Dari yang dulunya sebagian dari mereka mampu membunuh bayi-bayi perempuan mereka karena mereka malu secara sosial atau takut akan kemiskinan. Sebagaimana peristiwa itu direkam di dalam surat At-Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, karena dosa apa dia dibunuh? Karena dosa apa dia bunuh? Dia dibunuh. Ini adalah perilaku masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian mereka tersentuh oleh Al-Quran, sehingga kemudian kita mendapati bahwa masyarakat Islam di Arab saat itu berubah menjadi masyarakat jangankan membunuh anak perempuan, mereka sangat sayang kepada anak-anak mereka, sehingga disebutkan di dalam satu sejarah ketika masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pemerintah beliau itu membuka kios-kios, membuka stand-stand yang akan mengganti piring-piring yang dipecahkan oleh anak-anak. Stand ini didirikan oleh pemerintah saat itu untuk memastikan bahwasanya anak-anak itu tidak perlu merasa takut orang tuanya akan marah karena piringnya dia pecahkan. Demikian pula kios-kios ini untuk memastikan para orang tua agar mereka tidak perlu marah-marah kepada anaknya karena piring itu akan diganti oleh negara. Bagi masyarakat Arab saat itu yang sudah tersentuh oleh Islam ini, menjaga hati anak-anak mereka agar tidak pecah itu lebih penting daripada berbicara soal piring yang pecah. Jamaah sekalian, hari ini dunia Islam dan umat Islam pada umumnya sedang kalah, terpuruk, tenggelam dan juga terjajah. Anak-anakku sekalian, umat Islam di seluruh dunia hari ini sedang kalah. Dan kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Alih-alih umat Islam menjadi pemimpin dunia, hari ini kita mendapati umat Islam justru banyak menjadi beban bagi umat lain. Muslim yang seharusnya menjadi rahmat bagi dunia, hari ini kita justru mendapati umat Islam memiliki banyak sekali masalah-masalah kemanusiaan yang seringkali itu sumbernya datang dari internal kita sendiri. Apakah itu korupsi, kemalasan, kezaliman, perpecahan, atau juga kebodohan. Maka jamaah sekalian, umat Islam mesti memikirkan kembali keadaannya ini. Umat Islam adalah umat yang semestinya menjadi pemimpin dan kemudian mengembangkan kebaikan, menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Dan itu sebagaimana yang tadi kami sampaikan bisa kita lakukan dengan cara mengambil kembali Al-Quran sebagai paradigma dan pandangan hidup kita. Maka untuk menutup ceramah pada malam hari ini, ada dua nasihat yang hendak kami sampaikan. Yang pertama adalah momen nuzulul Quran ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa umat Islam harus kembali kepada Al-Quran mereka. Sebagaimana dulu Muslim, sebagaimana dulu pendahulu umat Islam itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Umat Islam hari ini harus berusaha menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan inspirasi mereka, sebagaimana dulu para sahabat memperlakukan Al-Quran. Diriwayatkan ketika surah Al-Zalzalah itu turun, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat darah, dia akan melihat balasannya. Ketika ayat ini turun, Sayyidina Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Karena beliau takut bahwa amal yang beliau lakukan tidak dapat menutup keburukan yang mungkin beliau lakukan. Kemudian Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan Aisyah radhiyallahu anha menjadikan ayat ini sebagai inspirasi. Meskipun beliau tidak memiliki makanan di rumah, maka ketika ada orang fakir miskin yang datang ke rumahnya, mereka akan memberikan apa yang ada di rumah meskipun itu hanya sebiji kurma.
Kemudian disebutkan dalam 3 riwayat itu, mereka akan memberikan kurma itu dan kemudian dengan mengatakan, ambillah meskipun sedikit, karena di dalam kurma yang sedikit ini ada kebaikan sebesar darah. Perkataan ini adalah perkataan yang diinspirasi dari ayat Al-Quran. Demikianlah dulu para sahabat kita mencari inspirasi dari Al-Quran dan kemudian mereka mengamalkannya. Yang kedua, mohon izin kepada Bapak Bupati, para pemimpin di pemerintahan kita, para pemimpin di RW, di RT, saya hendak menyampaikan satu kabar baik. Saya hendak menyampaikan suatu perkataan yang baik, yang itu ditujukan untuk para pemimpin dan itu dinisbatkan datangnya dari Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau pernah mengatakan, Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah itu mencegah dengan tangan penguasa sesuatu yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah itu mencegah dengan tangan penguasa sesuatu yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Para ulama menjelaskan perkataan ini dengan menyampaikan bahwa sebagian manusia ketika mereka mendengar nasihat seperti ini, mendengar kajian, mendengar Al-Quran, mereka dapat berubah menjadi orang baik. Mereka akan meninggalkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan dan menjalankan kebaikan-kebaikan. Tetapi sebagian manusia yang lain, meskipun sudah sangat sering mendengar nasihat, meskipun sudah sangat sering mendengar Al-Quran, mereka tidak tergerak untuk meninggalkan keburukan dan mengerjakan kebaikan. Dan orang-orang ini akan meninggalkan keburukan ketika mereka tahu bahwa keburukan itu yang dilakukan akan disanksi, akan diberikan hukuman oleh para pemimpin. Maka pemimpin mendapatkan kesempatan yang sangat tinggi untuk menjadi pelengkap dari fungsi Al-Quran itu bagi masyarakat. Dari tujuan Al-Quran itu diturunkan, ada bagian yang menjadi privilege, menjadi keunggulan, menjadi peluang, menjadi keutamaan bagi pemimpin untuk mewujudkannya. Maka itulah Rasulullah pernah menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dari 7 itu yang beliau sebut pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Bagi kita masyarakat pada umumnya, jamaah, apa yang saya sampaikan ini dengan kita melihat bagaimana keutamaan pemimpin di dalam mewujudkan nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat, maka kita semua, rakyat atau masyarakat pada umumnya, harus memahami betapa pentingnya arti pemimpin itu bagi kita semua. Harus memahami betapa berharganya pemimpin itu bagi kita semua. Harus memahami betapa tingginya kedudukan pemimpin itu bagi kita semua. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus memiliki rasa kasih sayang yang tinggi kepada pemimpin-pemimpin kita. Masyarakat harus mendukung pemimpin mereka, mendoakan pemimpin mereka agar Allah berikan kemudahan dan kebaikan kepada para pemimpin dalam menjalankan amanahnya dan kemudian mewujudkan paradigma Al-Quran dalam kehidupan umat Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa saya diminta untuk memimpin doa penutup. Untuk itu saya mohon izin kepada Bapak Bupati, kepada para ustadz ulama untuk saya memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul.
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعلما نافعا وفهما عميقا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعليما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مؤخر الحياة أخر حياتنا بحسن الخاتمة. أخر حياتنا بحسن الخاتمة. أخر حياتنا بحسن الخاتمة. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وأقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah oleh hikmah nuzulul Quran yang dibawakan oleh Dr. Ifan Fanani MSM CIA CA. Begitu dalam dan sangat bermakna terhadap perkembangan peradaban dunia yang dilatar belakangi dan dipengaruhi oleh Al-Quran. Saya selaku pembawa acara, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah, nasrun minallah wa fatul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.